Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Kudratullah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Muhammadiyah 13 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG batch 3 kelas 28 tahun 2022. Hari ini tanggal 12 Januari 2023, saya mengajar di kelas 10 IPA dengan tema Iman kepada Malaikat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, dan selamat menyaksikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ridhonya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik. Saya akan absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya mau bertanya, siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Oke. Ada berapa, Pak Brio? Ada 5. Siapa aja saja? Saila. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan memulai materi baru ya. Kira-kira materi tentang apa? Sudah tahu? Sudah. Tentang apa? Betul, iman kepada malaikat. Ini materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, namun sebelumnya Bapak mau memastikan kesiapan belajar kalian melalui cek emosi. Nah, jadi Bapak akan membagikan kepada kalian sticky note, dan di sticky note ini kamu bisa tuliskan atau bisa gambarkan gambar-gambar emoticon ya. Mulai dari bebas gambarnya apa saja. Nanti kemudian gambar itu ditempelkan di whiteboard di sini. Nanti kita akan cek kira-kira kondisi hati kalian saat ini seperti apa. Bisa difahami? Bisa. Oke, silakan dibantu untuk dibagikan ke belakang. Kalau sudah langsung ditempel ya, cek emosi. Nah. Silakan, waktu untuk mengecek emosi adalah 1 menit. Kamu cukup kasih gambar, nggak usah diwarnain ya. Bebas. Setelah itu langsung ditempel. Ya. Tahu ya emot-emot itu kayak gimana saja, tahu ya? Kalau lagi senang bagaimana, lagi ini bagaimana. Oke, silakan ditempel Febrio kalau sudah. Ya, ditempel. Oke, ditempel ya. Tempelnya secara rapi ya, biar bagus kelihatannya. Oke, silakan. Silakan yang sudah. Ayo, jangan malu-malu. Silakan. Waktu kita tinggal 30 detik lagi. Baik. Waktunya sudah selesai ya? Sudah semua? Baik, kita coba cek dulu emotnya. Oh. Ada yang sedang bahagia, ada yang lagi pusing, ada yang lagi bingung ya. Kenapa ini? Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, saya mau kasih namanya games ya. Gamesnya kalau pagi tepuk tangan 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam nggak ada suaranya gini ya. Bisa difahami ya? Siap? Pagi, siang, malam, pagi, malam. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita akan buat grup dulu ya. Nah, kalau yang tidak masuk 5 orang berarti ada 24 anak ya. 24 anak berarti kalau kita bagi 4 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 6 orang. 3, 4, 2,
Oke, sekarang kita akan bergabung dengan teman kelompoknya. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Waktu bergabung dengan kelompoknya 1 menit. Sebelah Yusuf. Oke, baik. Nah, kita akan bermain dengan namanya KWL. Namun sebelumnya, ya, saya akan menyampaikan beberapa aturan dalam kelas kita pada pagi hari ini. Kelas yang pertama, setiap kelompok, ya, dipersilahkan untuk membuat yel-yel. Yel-yel sederhana saja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar siapa saja yang selesai terlebih dahulu mengerjakan tugas, dia bisa menyampaikan yel-yelnya. Itu rule yang pertama. Kemudian rule yang kedua, siapa saja yang menyampaikan pendapat atau berargumen atau menjawab pertanyaan atau bahkan bertanya, maka kita kasih apresiasi. Cara apresiasi gini, kita tunjuk orangnya, misalnya Galsia. Galsia, semua nunjuk dia, is the best, oh yes, gitu contohnya. Bisa ya? Kita coba ke Galsia. 3, 2, 1. Galsia. Nah, itu kalau teman-temannya di antara kita semua, di antara kalian semua ini ada yang mau menyampaikan pendapat, bertanya dan lain sebagainya. Kita wajib memberikan apresiasi. Jelas ya? Nah, sekarang karena tema kita adalah iman kepada malaikat, saya mau kalian mengisi kolom KWL dulu. Apa itu KWL? Ini nanti saya akan bagikan. K-nya adalah what do you know? Apa yang sudah kamu ketahui tentang iman kepada malaikat. Nah, yang kedua adalah what do you want to know? Apa yang mau kamu pelajari? Apa yang kamu ingin ketahui dari tema iman kepada malaikat? Dan yang terakhir adalah what did you learn? Apa yang telah kalian pelajari? Kamu pelajari dari tema iman kepada malaikat. Nah, ini saya akan bagikan kepada kelompoknya masing-masing. Satu orang satu. Silakan isi dulu kolom K dan kolom W. Waktu mengisinya saya kasih waktu selama 1 menit. Nah, saya harapkan kalau kamu belum mengetahui, stop dulu sebelum dimulai. Untuk mengisi kolom K, kalian tidak perlu searching atau buka buku atau buka sumber apapun. Kalian cukup tulis apa yang kamu ketahui tentang iman kepada malaikat. Jika kamu tidak mengetahui sama sekali, kamu boleh tulis saya tidak mengetahui sama sekali. Jelas ya? Dan untuk kolom W, kamu tinggal tuliskan apa yang pengen kamu ketahui. Jelas sampai sini, paham? Oke, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. High five. Angkat tangan semuanya ke atas. 5, 4. Nah, nanti itu akan kita evaluasi apa yang sudah kalian ketahui. Dan salah satu bentuk cek yang akan saya lakukan atau yang akan kita kerjakan bersama, kita akan mengisi pretest yang ada di Quizizz. Silakan dipegang gadgetnya masing-masing, dibuka Quizizz-nya. Nah, ini kodenya ya. Kodenya 375685. 375685. Quizizz. Sudah join semua? Sudah baru 3 orang ya bergabung ya? 4 orang. Baru 10 orang ya? 11. Masih 13 lagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya, ini sambil mengisi waktu luang, silakan di setiap kelompok itu buat yel-yel ya. Buat yel-yel singkat. Nanti kalau sudah semua join, bunyikan yel-yelnya. Yang membunyikan kelompok duluan, yang sudah selesai boleh bunyikan kelompok duluan dan langsung saya kasih bintang. Silakan. Ya, langsung. Kelompok 3. Kelompok 3. 3, 2, 1, go! Oke, kelompok 3 saya kasih bintang. Sekarang kita mulai ya. Are you ready? Nah, ini individu ya, jadi nggak usah kerja kelompok, tapi individu. Karena saya pengen memastikan
apa yang sudah kamu pahami dari yang sudah kamu tulis. Siap? 3, 2, 1, go! Waktu pengisian 5 menit ya. 5 menit mengisi pretest. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, kita lihat siapa yang peringkat ketiga. Ketiga Salwa, kedua Muhanis, 1 Galsia. Tepuk tangan buat 3 truk kalian. Luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu pembahasannya tentang iman kepada malaikat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang iman kepada malaikat. Yang pertama adalah kita meyakini hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua adalah dapat menunjukkan sikap teliti, disiplin, waspada sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat menganalisis hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang terakhir, kita dapat menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Berikutnya, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang pengertian, penciptaan, dan wujud malaikat, kemudian iman kepada malaikat, sifat dan tugas malaikat. Siapa yang bisa berpendapat? Apa yang dimaksud dengan iman pada malaikat? Silahkan. Ya, Johan, silahkan. Kita iman kepada malaikat bahwa malaikat itu benar adanya walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Oke, kita kasih apresiasi dulu. 3, 2, 1. Ulang lagi, kurang semangat. Johan is the best. Oh yes, gitu. Siap? 3, 2, 1. Johan is the best. Oh yes. Oke, sekarang kita cek. Yang dimaksud iman kepada malaikat adalah bahwasanya beriman pada malaikat berarti mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk gaib yang bernama malaikat yang tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka padanya dan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan yang pertama bahwasanya malaikat itu adalah makhluk apa? Allah. Makhluk Allah, betul. Yang kedua, makhluk Allah yang sifatnya gaib, betul. Apa itu malaikat? Siapa yang bisa? Siapa yang mau berpendapat? Ya, Galsia, Umma. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya. Oke, kita kasih apresiasi buat Galsia. 3, 2, 1. Galsia is the best. Oh yes. Nah, berikutnya adalah penciptaan dan wujud malaikat. Saya mau tanya dulu. Tadi kalau kita lihat di awal bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang gaib. Nah, memang sebetulnya malaikat itu diciptakan dari apa sih? Dan wujudnya seperti apa malaikat? Kira-kira siapa yang bisa berpendapat? Wujud malaikat itu diciptakan oleh Allah dari apa? Ya, coba Damar. Dari nur atau cahaya. Kita kasih apresiasi. 3, 2, 1. Oke. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Siapa yang hafal? Siapa yang mau bacakan? Yang hafal? Al-Baqarah ayat 30. Depannya saya kasih tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, lanjutkan. Wa idz qala rabbuka lil malaika dan seterusnya. Ayo, siapa yang berani? Ayo, Muhandis, silakan.
Oke, karena Muhandis membaca Al-Quran, maka apresiasinya bukan is the best always, tapi Muhandis, Masya Allah. Kita kasih apresiasi Muhandis. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Sebelumnya saya akan bagikan dulu kertas. Kita akan bermain namanya flip chart. Ya. Silakan tulis mulai dari kelompok dari sisi mana saja. Tulis satu orang satu kata. Yang kata itu menjelaskan atau menyebutkan tanda-tanda orang beriman pada Rasul, pada malaikat ya. Tanda-tanda orang itu beriman pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Nah, kalau paham, saya pengen lihat jempolnya. Kalau paham 100% seperti ini, kalau paham 50% seperti ini, kalau tidak paham turun ke bawah. Jelas? Bisa difahami instruksinya? Coba saya pengen lihat. Oke. Baik, waktunya 1 menit. Nah, dalam mengerjakan satu orang satu ya. Silakan dimulai dari sekarang. Empat, 3, 2, 1. High five. 5, 4. Oke, belum ada yang angkat tangan. 3, 2. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi kalau pagi tepuk tangannya berapa kali? Kalau siang berapa kali? Kalau malam? Oke, pagi, siang, malam. Cuma saya itu pengecoh sebetulnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya ke kelompok 1. Kelompok 1 dapat berapa poin? Berapa nomor? 6. Kelompok 2 dapat berapa? 6. Kelompok 3? 6. Kelompok 4? Berapa? 6. Oke, karena semuanya sama, maka semuanya saya kasih bintang. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa, ini persaingan ketat ini ya. Kemudian berikutnya, saya mau tanya dulu. Dari perbedaan antara jin, malaikat, dan iblis, berapa persen pemahaman kalian? Kalau misalnya 20%, kalau misalnya tidak sama sekali, maka kalian tulis, kalian begini, tidak sama sekali. Kalau 20% seperti ini, 30%, 20%, 40%, 80%, 100%. Saya ulangi lagi ya. 0 sampai 20 berarti 1 jari. Kalau 20 sampai 40, 2 jari. 40 sampai 60, 3 jari. Dari perbedaan antara malaikat, jin, dan iblis, serta wujud dan sifatnya, berapa persen pemahaman kalian? 3, 2, 1, angkat tangannya. Wah, luar biasa ya. Rata-rata sudah di atas 80%. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nanti di akhir sesi kita akan tes. Betul atau tidak nih 80% ya. Nah, tadi kan sudah ya di sini ya. Nah, sekarang tulis di belakangnya, perilaku apa saja. Kalau ini kan tanda-tanda orang yang sudah beriman pada malaikat ya. Nah, di belakangnya tulis perilaku yang menandakan bahwasanya orang itu beriman pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Waktunya 1 menit sebagaimana tadi. 3, 2, 1. Dimulai dari sekarang. 4, 3, 2, 1. High five. 5, 4, 3. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya akan menampilkan video ya yang akan kita saksikan sebagai cross check tentang keimanan kita pada malaikat itu apa saja contohnya. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu. Kelompok 1 dapat berapa? 6. Kelompok 2? 7. Kelompok 3? 5. Kelompok 4? 6. Kelompok 4? 4. Berarti kelompok 2 terbanyak ya. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 2. Kelompok 2. Nah, kita kasih bintang dulu ya. Apa saja itu 7-7-nya? Coba lihat, dibacakan. Siapa yang mau baca? Zaskia, silakan Zaskia. Waspada, bersyukur, disiplin, teliti, berhati-hati, taat. Oke, sekarang kita saksikan. Silakan disaksikan videonya. Iman kepada malaikat.
Oh, belum ya? Mana nih? Yang kamu rasakan. Namun sebelum kalian menyaksikan videonya, silakan kalian di buku tulis kalian tulis apa yang kalian lihat dari video itu. Diberikan resumnya. Ya, ditulis resumnya. Dari video ini apa yang kalian lihat. Ya. Kemudian kalian buat satu pertanyaan dari video ini. Jelas ya? Siap? Dimulai dari sekarang. Sebentar, saya pastikan dulu. Paham instruksinya? Coba angkat jempolnya. 3, 2, 1. Oke. Paham semua ya? Jadi saya ulangi lagi. Kalian simak videonya, dengarkan apa yang disaksikan, kemudian catat yang poin-poin penting saja. Kemudian tulis pertanyaan yang memang ingin kalian pertanyakan. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan atau satu tempat yang terdapat CCTV? Apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata maupun dalam berbuat. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat, maka sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan Al-Quran, patutlah kita meragukannya. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakan. Namun, para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah kepadanya tidak pernah menunda bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Yang kedua, membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yang ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, meniup sangkakala. Yang kelima, mencatat amal perbuatan. Oke. Sudah dicatat poin-poinnya? Nah, sekarang mungkin kalian tadi kita sudah belajar banyak ya tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melakukan game namanya adalah quiz trade. Apa itu game quiz trade? Quiz trade adalah, ya, perhatikan, ada kartu yang akan saya bagikan, setiap orang satu kartu. Kalau kolom Q berarti dia question. Kalau kolom A berarti dia answer, jawaban. Kalian tidak perlu bicara. Contoh misalnya Ranaza, sini Ranaza. Ranaza misalnya dan saya memegang kartu, sama-sama memegang kartu. Maka saya cukup menunjukkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan kita. Siapa yang mau menunjukkan terlebih dahulu? Misalnya saya mau menunjukkan, dia tinggal baca saja pertanyaannya, kemudian dijawab. Kalau misalnya jawabannya sudah betul, maka cukup kasih apresiasi, Masya Allah. Kemudian berikutnya, Ranaza menunjukkan pertanyaannya kepada saya, kemudian saya jawab. Kalau saya jawabnya benar, maka jawabnya kasih apresiasi, Masya Allah. Kemudian setelah itu, saya dan Ranaza bertukar pertanyaan. Pertanyaan saya berikan kepada Ranaza. Pertanyaan Ranaza saya diberikan kepada saya. Kemudian cari partner yang lain dan lakukan hal yang seperti dilakukan pada saat pertama kali kita lakukan. Bisa difahami?
Bisa dipahami ya? Oke, saya bagikan dulu ya. Oke, dibagikan dulu. Oke, sekarang silakan berdiri semua. Dan sekarang silakan cari temannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Tidak bersuara ya. Kepada malaikat sesuatu yang punya rumah, apa sih itu? Iman kepada malaikat Empat, 3, 2, 1. High five. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perasaannya bagaimana bermain kuis-kuis trade? Ya, silakan Arya. Perasaan saya sih waktu puisi gitu senang gitu, seru, terus bisa tukar informasi sama teman gitu, apa yang dari soalnya itu apa, sama jawabannya itu apa. Oke, kita kasih apresiasi buat Arya. 3, 2, 1. itu asik sih, terus kayak dapat pengetahuan baru, terus kayak bisa nuker informasi sama banyak teman gitu, terus pokoknya asik, terus perasaannya tuh kayak seneng aja karena dapet partner. Oke, kita kasih apresiasi buat Dinda. 3, 2, 1. Dinda. Oke, sebagai penutup ya dari pertemuan kita pada pagi hari ini saya berikan LKPD. Ini tugas untuk kita semua, kalian semua yang ada di dalam kelompok. Silakan. Kalian kerjakan secara individu ya untuk LKPD ini ya. Nanti kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Jadi ini LKPD-nya dipegang dulu, kemudian dikerjakan. Boleh didiskusikan dengan teman kelompoknya. Karena di dalam LKPD itu ada tugas untuk kelompok juga dan juga ada tugas untuk individu. Jadi kalian bertemu kembali dengan teman-teman kelompok kalian setelah pelajaran ini untuk membahas apa yang menjadi tugas pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita tutup, itu di kolom KWL ada L ikannya kan yang belum diisi kan? Silakan sekarang mengisi kolom L, yaitu what did you learn? Apa yang sudah kalian pelajari dari materi iman kepada malaikat? Waktu mengisi 2 menit, dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. High five. 5, 4, 3. Oke, bagus. Sekarang kita akan menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari. Tiap kelompok harus ada 1 orang. Didiskusikan siapa yang akan menyampaikan. Kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan? Ya, Lady, silakan Lady. Boleh berdiri Lady ya. Oke, semua tolong dilihat di harga apresiasi. Yang saya pelajari setelah materi ini adalah mengetahui tentang tugas malaikat, surah-surah yang berisikan tentang malaikat, mengetahui hikmah dan manfaat apabila percaya kepada malaikat, serta mengetahui bahwa malaikat itu tidak bisa berubah. Oke, Fabio, silakan. Jadi ada ciri-ciri orang yang beriman, sifat malaikat, tugas malaikat, dan sifat jin dan setan. Oke, kita kasih apresiasi untuk Fabio. 3, 2, 1. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Saya coba review kembali bahwasanya tema kita tentang iman kepada malaikat atau berbicara tentang iman kepada malaikat. Kita sudah membahas yang pertama, apa yang pertama kita sudah bahas tentang definisi iman kepada malaikat. Kemudian apa lagi? Pengertian malaikat, apa lagi? Sifat-sifat malaikat, kemudian ya, nama-nama dan tugas malaikat. Kemudian apa lagi? Hikmah dan manfaat. Bukan manfaat, hikmah dan contoh perilaku iman kepada malaikat. Nah,
sebelum kita betul-betul mengakhiri, silakan saya minta di antara kalian siapa yang ingin menyampaikan kesan dari belajar pada pagi hari ini dengan tema iman kepada malaikat. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Johan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jilan Muhammad Ramadan Santoso dari kelas 10 kelas 1. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan saya terhadap pembelajaran al-Islam mengenai beriman kepada malaikat. Menurut saya pembelajaran tadi sangat seru dan sangat menyenangkan. Begitu juga dengan apresiasi para teman-teman dan partisipasi semuanya, bahwa pembelajaran jadi semakin lebih menyenangkan ketimbang pembelajaran biasa-biasanya. Dan saya sangat berterima kasih dengan Bapak atas memberikan waktu kepada saya untuk mempelajari ini dan memberikan waktu saya untuk menyampaikan pesan-pesan saya kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Jikalau memang saya ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya harapkan semuanya bisa mempelajari materi ini dengan baik, sebaik-baik mungkin. Karena tidak ada gading yang tidak retak, jadi tidak ada orang yang tidak ada orang yang tidak mungkin mempunyai kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi buat Johan. 3, 2, 1. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan jangan lupa tugas di LKPD-nya pekan depan dikumpulkan, dan pekan depan insya Allah kita akan belajar dengan tema yaitu zakat yang insya Allah lebih menarik dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.